Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-50, ayat 13 sampai dengan 23. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah kurban syukur kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sama seperti engkau. Sekarang aku mendakwa engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Sahabat Alkitab, integrasi antara ibadah yang penuh dengan simbol serta ritual dengan hidup yang bijak serta penuh kebajikan adalah tema dalam Mazmur pasal yang ke-50. Pada ayat 1 sampai dengan 15, Allah mengajak umat untuk merenungkan bahwa hanya Allah sajalah yang memiliki semesta. Ia yang berkuasa mengatur jalannya semesta. Tidak ada satupun yang dapat mengatur Allah. Jika umat diperintahkan untuk beribadah serta mempersembahkan segala kurban, hal tersebut bukanlah sebuah prasyarat agar Allah memberkati manusia. Justru, dari kurban persembahan tersebut, Allah mengajarkan manusia untuk terhubung dan senantiasa berelasi dengannya. Allah menginginkan agar manusia berada dalam relasi yang benar dengannya, yang dilandasi oleh syukur. Situasi tersebut menghantar umat untuk merasakan kebaikan Allah yang meluputkan kita dari bahaya dan panggilan untuk selalu memuliakannya. Pada akhirnya, kita melihat bahwa Tuhan ingin agar umat Israel menghayati bahwa penyembahan kepada Allah harus dilandasi oleh hati yang senantiasa mensyukuri karya Allah yang telah menganugerahkan keselamatan kekal. Sikap hati itulah yang membedakan umatnya dengan orang-orang fasik. Pemazmur menyoroti tindak tanduk orang fasik dalam ayat 16 sampai dengan 23. Rupanya rasa syukur kepada Allah mengubah orang beriman dalam berkata-kata dan bertingkah laku. Orang-orang fasik tidak lagi mengingat Allah dan tidak mempersembahkan kurban syukur. Maka dari itu, mereka menjalani hidupnya hanya berlandaskan hawa nafsu semata. Mereka melupakan Allah dengan mengesampingkan firman-Nya. Hidup mereka dekat dengan kekejian atau hal-hal yang salah secara moral. Bahkan mereka memfitnah orang lain dengan mudahnya. Allah telah berdiam diri menurut orang fasik itu. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah Allah berperkara dengan orang-orang itu. Sahabat Alkitab, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk membangun hidup yang bijak dan bajik dengan berlandaskan relasi yang benar dengannya. Relasi itu diteguhkan melalui ibadah serta doa kita sehari-hari yang pada akhirnya memperbarui kata-kata serta tindakan kita. Bukankah di negeri ini kita seringkali melihat sebuah ironi yang menggejala di berbagai agama? Tempat-tempat ibadah penuh saat waktunya untuk beribadah, tetapi
kasus-kasus pelanggaran moral merebak dengan suburnya. Orang sibuk dengan dirinya sendiri tanpa mempedulikan sesamanya. Marilah mewujudkan hidup yang senantiasa bersyukur dengan cara mengintegrasikan ibadah serta tingkah laku kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak hanya beribadah dengan ritual, tapi juga hidup dalam kebenaran dan syukur setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, agar relasi kami dengan-Mu terus bertumbuh dan hidup kami memuliakan Engkau melalui kata dan perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.